Angin begitu kencang dan aku pun dapat berdiri tegap. Lautan terbentang, luas tak berujung. Begitu pula kasih Tuhan yang tak pernah terbatas. Kehidupan terasa seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Berjalan sendiri seakan tidak punya teman berbagi. Bukan berarti kasih Yesus meninggalkan kita. Kasih Yesus selalu ada bersama kita. Di setiap langkah, di setiap waktu. Bersemangat untuk masa depan cerah. Di sini, cerita kita, kisah Anda, motivasi kami. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi nih dengan kita Masih bareng kita tentunya dengan Gabriel dan Ocha dalam acara Cerita Kita, Kisah Anda, Motivasi Kami. Nah, kita kedatangan tamu lagi loh dan bakal bagi cerita lagi buat kalian semua. Kira-kira siapa sih bintang tamunya? Langsung aja kita panggil bintang tamunya. Tada! Permisi. Lanjut. Ya, silakan duduk. Wah, kita kedatangan Pak Erwin dan Bu Yanti. Nah, bagaimana kabarnya Bu Yanti, Pak Erwin? Luar biasa. Ya, kami mau ngucapin selamat datang di channel kami. Dan kali ini kita mau bawain tema Bersama keluargaku melayani Tuhan. Nah, biar cepet aja, kita langsung ke sesi pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, pacaran itu berapa lama sih sebelum menikah? Sekitar 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan udah dijawab sama Pak Erwin 5 tahun. Nah, kita mau nanya nih, kan 5 tahun artinya pacaran. Kita mau nanya pacaran sehat dalam 5 tahun itu kayak bagaimana versi Bu Yanti dan Pak Erwin? Versi saya. Kita pacarannya LDR ya, itu sehat lah, sangat sehat banget. Posisi sehat dalam artian kalau LDR itu memang kan di satu sisi kita tidak dalam satu tempat ya. Jadi untuk memudahkan komunikasi atau menjaga perasaan kan tetap harus ada hubungan. Walaupun hubungan yang kita jalani ini jarak jauh. Jadi masih ada dulu namanya telepon ya. Telepon yang ada di wartel itu yang saya manfaatkan. Jadi kalau saya menghabiskan waktu berhubungan itu, bisa berjam-jam. Dan bahkan satu lagi, saya sempat mendapatkan voucher, door prize, gara-gara telepon terlama. Gara-gara itu saya bilang, saya nggak nyangka juga kenapa bisa demikian. Kenapa saya yang dipilih? Ya, ternyata hitungannya dari pihak wartel sendiri. Ini Bapak pelanggan yang banyak datang ke kami dan waktunya lama, Pak. Oh ya, terima kasih deh. Kalau nggak salah door prize-nya kompor gas. Saat itu kita belum menikah tapi disiapin kompor gas seperti itu. Nah, yang tadi sudah, sekarang pertanyaannya adalah kisah yang tidak pernah terlupakan waktu masa-masa pacaran atau sebelum menikah. Dari Bu Yanti dulu apa nih? Banyak itu. Salah satunya nggak terlupakan. Dulu kan saya di Kalimantan, datang ke Makassar. Nah, itu setiap kali saya datang naik kapal laut dijemput. Nah, lama naik di kapal laut tuh sampai sudah bunyi tuh kapalnya udah bunyi untuk udah mau jalan. Pak polisinya masih aja di atas kapal kan, serasa mau ikut. Itulah. Itu salah satunya, banyak sebetulnya. Ya, tambahan lah. Namanya kita pacaran jarak jauh ya pasti kan harus ada pengorbanan nih. Ya, namanya jarak jauh, saya ada di satu tempat dan harus mengantarkan ke tempat lain, ini butuh pengorbanan. Dan dalam pengorbanan itu
ya Tuhan izinkan terjadi kecelakaan untuk saya. Itu yang nggak bisa saya lupakan. Habis saya nganter itu karena subuh kan, saya paksa pulang karena harus dinas. Itu saya sempat kecelakaan, tapi puji Tuhan saya selamat dari kecelakaan itu. Itu yang nggak terlupakan, karena ya kita namanya harus rela memberikan waktu kita dengan pasangan kita karena jarak kita yang jauh, tapi terjadi suatu musibah dan Tuhan izinkan kami selamat, saya selamat. Itu puji Tuhan. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi udah bahas tentang pacaran nih. Sekarang kita mau bahas tentang keluarga. Apa sih makna keluarga bagi Pak Erwin dulu? Makna keluarga ini satu ikatan yang Tuhan izinkan ya, antara bapak, ibu, anak di dalam satu bahtera rumah tangga. Ini diharapkan punya kasih, di mana Tuhan Yesus memberikan kasih kepada kita semua. Jadi dasar dari sebuah keluarga itu harus punya kasih dulu. Kasih itu harus kita wujud nyatakan, jangan pura-pura. Memang kita mengasihi harus setulus hati kepada istri, kepada anak. Dan kita tahu di dunia ini banyak yang sifatnya hanya tampilan, casingnya saja. Tapi kenyataannya di dalam keluarganya itu terdapat suatu hal yang belum beres. Nah ini, selesaikanlah segala masalah yang ada dalam keluarga dengan seclear mungkin. Jadi jangan menyimpan api dalam sekam. Jadi itu nanti akan membuat kita merasa pura-pura saja. Tampil di dalam keluarga pura-pura, pas keluar dengan orang pura-pura, tapi sebenarnya ada sesuatu yang belum kita benahi. Jadi dengan kasih itu setulusnya, kalau ada masalah kita selesaikan bersama. Yakinkan Tuhan selalu ada dalam pemecahan masalah itu. Nah kalau untuk Bu Yanti, bagaimana makna keluarga itu sendiri? Keluarga itu hubungan suami istri, juga anak-anak, untuk lebih saling mengasihi lagi, saling percaya, saling support antara suami dan istri, orang tua dan anak. Oh ya, saling percaya, mengasihi dalam keluarga. Keren. Nah, kan tadi udah bahas tentang makna keluarga. Udah berapa lama sih sebenarnya pernikahan antara Pak Erwin dan Bu Yanti? Dan kalau nggak salah itu akhir-akhir ini kita ngerayain anniversary-nya Bu Yanti dan Pak Erwin nih. Oh iya, ada juga kan ya cuplikannya. Iya, ini dia cuplikannya. Cheers. Happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday. Jadi setelah Ricky dan Feby sudah diberkati di dalam Tuhan, sekarang wali dari mempelai hari ini ulang tahun pernikahan. Ya. Ini mau dinyanyikan hari bahagia juga. Ya, semua jemaat keluarga boleh angkat tangannya, kita memberkati. Tuhan, bukan satu kebetulan hari yang indah ini berketepatan ulang tahun pernikahan Bapak Erwin dengan Ibu Yanti. Kami percaya Tuhan, Engkau menganugerahkan berkat rumah tangga, berkat pernikahan yang sudah Engkau sediakan seperti Engkau menyediakan kepada Adam dan Hawa. Berkat yang bahagia, pernikahan yang sehat, pernikahan yang panjang umur, pernikahan yang diberkati senantiasa. Terima kasih, biarlah itu menjadi kado istimewa pernikahan mereka yang ke-18 tahun pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami seluruh keluarga YS Jakarta memberkati. Haleluya, amin.
Happy anniversary Papa Mama. Panjang umur, sehat selalu, diberkati Tuhan selalu hubungannya, semuanya langgeng terus. Makin sayang kakak, abang, adek. Yang adek gak mau ikut, nangis. Papa, Mama, selamat ulang tahun pernikahannya. Semoga makin langgeng, makin baik, dan jadi yang terbaik untuk abang, kakak, dan adek. Terima kasih udah jadi orang tua yang baik. Bye. Kami keluarga Gembala mengucapkan happy wedding anniversary buat Pak Erwin Sinaga dan Ibu Iyanti. Kami mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan yang ke-18 untuk Pak Erwin dan Bu Yanti. Kami berdoa dan besar harapan kami agar perkawinan daripada Pak Erwin dan Ibu Yanti ini bisa menjadi teladan bagi jemaat di Jakarta, dan kami percaya berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan tetap menjadi bagian dan milik daripada Pak Erwin, Ibu Yanti sekeluarga. Amin. Amin. Selamat ulang tahun pernikahan untuk Kak Yanti dan juga Pak Erwin. Semoga di tahun pernikahan yang baru ini berkat Tuhan semakin nyata, semakin diberkati, anak-anak semakin cinta orang tua. Cincau Family mengucapkan happy anniversary yang ke-18 untuk Pak Erwin dan Ibu Yanti. semoga makin langgeng, Makin bahagia, makin cihuy, makin diberkati Tuhan lagi, dan makin lainnya. Happy Wedding anniversary yang ke-18 tahun. buat Om Erwin dan Tante Yanti. Wish dari kita Semoga makin hangat makin bertumbuh, dan semakin saling menguatkan saling memberkati, dan bahagia selalu. Nah, itu tadi cuplikannya. Sekarang kita tanya, udah berapa lama berkeluarga sampai saat ini? 18 tahun. 18 tahun. Keren. Terus bedanya pas pacaran sama keluarga itu apa sih? Ya, jelas beda ya. Kalau waktu pacaran itu kita memberikan segala sesuatu kasih kita mungkin ada batasan. Tapi setelah jadi keluarga, kita total. Kalau yang satu sakit, ya kita pasti sakit. Sakitnya tuh sampai ke dalam-dalamnya hati gitu. Seperti itulah. Sampai menusuk yang paling dalam itu kalau sakit. Keren. Sampai anak pun misalkan jatuh sakit, ya kita merasa kalau bisa kita gantikan. Udah jadi satu tubuh iya, ya udah. artinya. Karena kita udah benar-benar menyatu. Keren. Nah, kalau tadi kita udah dengar kisah yang tidak terlupakan pada saat pacaran. Nah, kalau ini kisah yang tidak bisa terlupakan pada saat sudah berkeluarga. Apa nih? Bisa dari Ibu Yanti dulu. Ya, waktu kelahiran anak pertama. Terus berkesan lagi ya mendampingin suami sampai masuk ke pulau di Sumatera Utara, naik pesawat yang pesawat itu kalau jam 3 sudah mendung berarti cancel. Jadi berangkatnya besok lagi, itu ke salah satu pulau di Sumatera Utara. Ya, itu aja. Ya. Kalau dari Pak Erwin? Kalau dari saya kesan yang terindah ya, yang teringat ya, selama saya menikah dengan istri. Kalau dulu saya sendiri, sepertinya saya melangkah itu tidak ada yang memberitahukan ini nggak begini begitu. Jadi berdasarkan saya punya pemikiran sendiri, entah itu nantinya salah atau tidaknya, tidak ada yang mendukung backup. Tapi sekarang segala sesuatu kita bicarakan bersama. Sebelum kita mengambil keputusan, kita doa apapun itu hasilnya. Dan jika kita sudah jalani itu, baik tidaknya, kita bersyukur. Inilah yang memori yang tidak terlupakan. Kan berbeda waktu saya sendiri dengan saya sudah berkeluarga, terdukung secara moral dan didukung juga dengan doa. Memori daun pisang. Istri dan anak-anak. Wah, keren. Nah, tadi itu tentang kisah yang tak terlupakan, yang memorable. Nah, tantangan terbesar dalam berkeluarga kira-kira apa? Boleh di-share ke kita nih, khususnya kita yang belum berkeluarga.
Saya lagi ya. Kalau saya sama suami itu kayaknya nggak pernah ada tantangan. Wah, lempeng aja. Kalau saya emosian, abang orangnya sabar. Abang pendiam, saya agak berisik. Abang hemat, saya boros. Paket, iya saling melengkapi. Jadi kalau dibilang tantangannya, nggak ada tantangannya. Ya. Hebat. Saya nggak ngomong ya. Boleh. Justru kalau saya tantangannya ya beginilah istri saya gitu loh. Jadi tadi yang dibilang saya berupaya hemat, ini berupaya keluar, ini tantangan juga nih. Tantangan dalam artian kan kita pengen keluarga ini punya masa depan kan gitu. Kita secara ekonomi juga punya suatu hal yang bisa nantinya untuk kita berikan kepada anak-anak, itu kan perlu penyelarasan pemahaman terhadap ya masalah keuangan, pemahaman terhadap kesejahteraan itu semua. Tapi namanya Tuhan menciptakan pasti tidak ada yang punya ego yang sama. Itu memang harus ada balance. Satu begini, iya, tapi semuanya merujuk kepada satu kehendak Tuhan. Jika kita menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan, pasti hasilnya yang terbaik. Walaupun ada perbedaan, itu biasa. Ya, seperti itu. Oke, nah sesuai dengan tema bersama keluargaku melayani Tuhan, kita pengen tahu nih, Pak Erwin dengan Bu Yanti itu sudah pelayanan dari kapan? Kapan mulai terjun dalam dunia pelayanan? Oke, waktu Jambi. Kapan itu? Tahun 2000. Itu saya 2004 2005. 2004-2005. Iya, masuk sana ya 2005 di Jambi itu kita waktu itu di musik. Ya, saya ikut musik lah ya. Saya coba ikut pelayanan ambil gitar waktu itu, ikut di gitar, saya pelayanan dan setelah itu ya saya juga ikut asar juga dan berlanjut setelah dari Jambi pindah ke Jakarta. Karena kami sudah sepakat dimanapun kita melayani Tuhan, ya kita nggak lihat banyak sedikitnya jemaat. Kita merasakan hadirat Tuhan di situ ada, kita stay dan berusaha untuk setia menjadi ya pelayan Tuhan di sana. Oke. Artinya dari 2004 sampai 2021 sampai selamanya ya, Pak. Nah, kira-kira momen apa sih yang paling nggak terlupakan pas pelayanan, Bu Yanti? Ya, momen pada saat di Jambi itu awal-awal saya masuk di gereja karismatik dan waktu itu sudah diminta untuk menjadi ketua kemudian ya karena saya baru bergabung di gereja karismatik yang awalnya dari gereja Protestan. Jadi ya banyak tantangannya, saya harus ikut, terus beradaptasi. Ya puji Tuhan dikasih kepercayaan menjadi ketua wanita itu, jadi dari situlah saya belajar bagaimana menjadi wanita yang lebih mengenal Tuhan Yesus untuk bisa diterapkan pada keluarga, juga pada teman-teman semua. Tambahan ya mungkin. Saya boleh nggak? Boleh ya. Iya, waktu di Jambi ya, itu kalau nggak salah memang ada undangan untuk Pak Pester Yusak datang. Saat itu jadi saya juga pernah mengalami sakit yang menurut saya sakit ini baru saya alami. Jadi itu saya sukar buang air besar. Dan kalau buang air besar itu rasanya sangat perih. Dan kalau sudah misalkan lama tidak keluar dan akhirnya keluar, itu akhirnya menyebabkan sakit di area tertentu itu. Sampai saya nggak bisa tenang. Ini berlangsung berbulan-bulan, kurang lebih dari bulan Juli sampai Desember. Saat ada waktu itu KKR Natal kan, saya berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya sudah lama nih. Saya hitungannya berapa bulan saya sudah mengalami ini. Tapi saya yakin darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan saya di saat momen ini.
Dan setelah itu terjadilah kesembuhan. Itu yang saya nggak bisa lupakan. Kemudian yang kedua, waktu itu kami juga sepakat ya menyampaikan kepada Pastor Yusak bahwa saya punya kerinduan untuk dinas di luar struktur Polri, yaitu di KPK. Kita minta doa beliau. Dan setelah Pak Yusak di acara itu menyampaikan firman sudah selesai, beliau sempat sudah meninggalkan gereja. Kami kejar. Mohon izin, Pastor, kami ada kerinduan, saya sedang melaksanakan seleksi di KPK, Tuhan izinkan agar saya bisa masuk ke sana. Dan kami ditumpang tangan oleh beliau dan didoakan dalam nama Tuhan Yesus kita akan bekerja di sana. Dan ya itu perkataan firman luar biasa, dan saya wujud nyatakan waktu saya ke Jakarta, saya memang pegang gedung KPK itu dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus saya akan bekerja di sini. Dan itulah yang diberikan Tuhan untuk saya. Saya bisa melayani dan bekerja di KPK. Luar biasa sekali. Nah, kita juga pengen tahu nih cara bagaimana mengatur waktu antara keluarga dan pelayanan. Boleh dari Bu Yanti? Ngatur waktu di Jakarta ini pelayanan sangat ini banget, nggak terlalu dikejar-kejar waktu, karena pelayanan hanya ketemu di gereja, kalau ada jemaat sakit baru kita kunjungan, jadi waktunya fleksibel aja. Fleksibel ya. Oke. Nah, Pak Erwin. dari Pak Erwin gimana tuh? Ya, mengatur waktu ya, memang kadang ada waktu di mana saya memang tidak bisa melaksanakan pelayanan. Misalkan karena benturan dengan waktu pekerjaan, ada dinas di luar kota. Tapi biarpun itu berlangsung, saya tidak ikut dalam ibadah, tapi keluarga tetap ibadah, dan saya di sana pasti mencari tempat ibadah. Jadi saya tidak boleh menghabiskan waktu begitu saja untuk melakukan hal-hal yang saya rasa waktunya, jamnya beribadah ya, beribadah dimanapun kita berada, tidak harus di satu tempat. Misalkan di sini YHS, di sana tidak ada, ya berarti saya harus tetap masuk gereja mendengarkan firman Tuhan. Itu memang menjadi ya keinginan saya jika saya tidak berada di satu tempat untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Oke, tadi itu tentang membagi waktu. Nah, kita mau nanya lagi nih, selama hidup, kan udah lama hidup di dunia ini, pengalaman hidup yang paling menyenangkan, kira-kira boleh sharing ke kita, paling menyenangkan itu pas apa? Ini sebenarnya butuh waktu berpikir lagi karena harus dari ini kan. Rewind dulu. Pada waktu menikah lah. Nice. Pada Ya, waktu memang kamu ya. ketemu aku. Namanya ini ya, namanya sesuatu yang memorable ya, memorable ya. Jadi suka duka itu pasti ada ya. Kehidupan kita dari yang kecil dewasa sehingga akhirnya kita menikah. Ini yang teringat persoalan inilah, pernikahan ini. Karena kan kami pun dari dua suku yang berbeda. Jadi kan tidak semudah orang yang satu suku kan gitu. Ya, jadi di kita tuh masih kental lah. Suku dengan suku, diharapkan demikian. Tapi ya kita berdoa, terus berpegang tangan, memohon kepada Tuhan bahwa jika ini sudah kehendak Tuhan, kita bisa berjalan bersama dan Tuhan izinkan sampai dengan sekarang. Oke, Kalau dari itu, Kak Yanti artinya sama juga dong. Wah, pas nikah. berarti itu tuh pengalaman yang menyenangkan sekaligus menyedihkan juga dong. Ya karena perlu proses. Iya, Prosesnya itu yang nggak gampang. Nah, pernah nggak sih merasakan ditinggal Tuhan atau mau meninggalkan Tuhan? Nggak pernah lah, jangan sampai. Saya tidak pernah merasakan. Tidak. Justru semakin kuat. Karena dari kecil kita hanya menjalankan ibadah itu formalitas. Maksudnya gini, karena orang tua kita Kristen, otomatis anaknya harus Kristen. Nah, anaknya Kristen hanya ya sekolah minggu. Seperti itu.
Tapi yang kita dapat dari sekolah minggu awalnya memang happy aja mendengarkan ya puji-pujian, kan anak-anak tuh suka tuh untuk bernyanyi. Setelah itu sudah, tapi lambat laun setelah kami remaja dan saya berdinas, saya dinas di luar kota, di luar daerah, baru saya merasakan jauhnya dengan keluarga. Justru saya untuk bisa berdiri, saya tidak terpengaruh dengan situasi yang ya kita tahu kan pergaulan-pergaulan itu. Supaya kita tetap berdiri, kita butuh Tuhan. Jadi dimanapun saya andalkan Tuhan. Jadi justru disitulah saya semangat bahwa Tuhan itu ternyata ada dan Tuhan itu dekat dengan kita. Keren. Nah, pertanyaan lagi nih, buat pasangan suami istri kan punya anak. Nah, mau nanya cara mengarahkan anak-anaknya sampai bisa aktif pelayanan. Mengarahkan itu bagaimana sih, kok bisa sampai sekarang aktif terus melayani Tuhan? Aku jadi duluan. Iya, dikasih pengertian ke anak ya bahwa hidup kita hanya untuk Tuhan. Ya, apalagi kalau bukan pelayanan, melayani Tuhan. Ya, tambahan sih dari saya. Ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu yang menjadi ya ungkapan atau peribahasa kita lah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Kalau kita mau anak kita baik, otomatis orang tuanya harus baik. Contohlah orang tuanya. Karena figur dari anak-anak akan dilihat orang tuanya bagaimana. Kalau orang tuanya bisa memberikan yang baik, pasti anak akan mengikut dan kita pun enak menerapkannya. Tapi kalau kita kamuflase saja, ternyata di dalam keluarga itu carut marut, terus di luar kita berupaya manis, anak-anak kan melihat, loh kok ini belang nih, yang tadinya di dalam semeraut, di luar kok pura-pura senyum. Nah, kan dicontoh. Tapi kalau kita bisa memberikan contoh yang baik pada anak-anak, tegaskan kamu harus punya hati yang melayani, hati yang tulus, jujur, dan juga tetap mengandalkan Tuhan, pasti anak akan berpikir, oh iya. Dan kita bawa terus ibadah, dan berikan dia juga kesempatan, kamu mau melayani di bidang apa. Dan waktu anak-anak kami juga sejak saat masih kecil itu kita ikutkan dengan SOT itu. Jadi kita upayakan mereka mengenal benar-benar, tahu dulu siapa sih Tuhan yang kita sembah ini, supaya mereka dalam hatinya tuh akan menjadi pondasi yang kuat untuk mereka beranjak semakin dewasa, mereka semakin kuat. Itu yang kita harapkan. Nah, motivasi dalam hidup agar keluarga tetap harmonis dan tetap pelayanan walau rutinitas itu sangat padat. Apa motivasinya? Boleh dimulai dari Pak Erwin, dilanjutkan dengan Bu Yanti. Ya, motivasi yang saya tanamkan, ya ini karena kita blessing ya dari Tuhan ya, supaya kita tetap seimbang juga karena kita hidup di dunia ya, otomatis kita kan tidak selalu berpikiran ini adalah nanti orang berpikir lo terlalu rohani, lo terlalu bagaimana, tapi itu tetap kita harus tanamkan di dalam hati. Kalau kita melakukan suatu kegiatan yang salah, kita harus budayakan bahwa kita ini jangan berpikir kita nggak dilihat Tuhan. Seperti itu. Dimanapun kita berlaku, kita harus ingat kita ini anak Tuhan. Jadi Tuhan sudah kasih, udah given ke kita ini kasih karunia, anugerah berkat. Kenapa kita harus membukakan hatinya lagi? Kan seperti itu. Jadi tanamkan di dalam hati kita bahwa kita ini anak Tuhan. Nah, kalau selaku anak jangan sampai permalukan orang tua, kan begitu. Jangan sampai permalukan Tuhan. Bagaimana caranya? Hindarilah perbuatan-perbuatan yang salah. Tanamkanlah diri kita bahwa kita ini mau melakukan segala sesuatu seturut dari kehendak Tuhan. Dan itu kita tanamkan ke anak-anak kita juga, seperti itu. Oke. Nah, udah selesai nih sesi bareng Pak Erwin dan Bu Yanti. Poin apa sih yang bisa kita petik di sesi ini? Nah, kalau dari aku sih poin yang dapat aku ambil dari bintang tamu hebat kita ini, pertama, kita itu harus ingat sama Tuhan. Sesibuk apapun kita harus prioritasin Tuhan. Proses kehidupan itu kita harus hadapi bersama Tuhan, karena Tuhan gak pernah ninggalin kita. Kita harus percaya kalau Tuhan selalu beserta kita. Nah, yang poin yang aku petik adalah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, kalau orang tuanya berbuat baik, pasti anaknya berbuat baik juga.
Kita mau ngucapin terima kasih banyak buat Pak Erwin dan Bu Yanti sudah meluangkan waktunya buat kita semua. Oke deh, ketemu kita lagi di tayangan selanjutnya ya. Tentunya dengan cerita-cerita lain dan bintang tamu yang lain lagi. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini supaya memotivasi banyak orang lagi. Dan buat kalian ya yang pengen bergabung dengan kita selalu merayakan ibadah raya tiap minggu di YHS Jakarta di Jalan Danau Indah Raya, Blok A1 nomor 8, Sunter, Jakarta Utara. Tiap jam 10 pagi ya. Nah, bagi kalian yang mau share motivasi dan kisah-kisah menarik, kalian jangan lupa share aja video ini. Nah, bagi kalian yang mau share kisah kalian, mau motivasi buat teman-teman kalian juga bisa dapat menghubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi dengan kita, dengan Gabriel dan Ocha. Yesus Masia bless you. Bye. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Yesua Hamasia bless you. Hai, kita mau kasih tahu ke kalian untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke teman kalian. Semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati melalui tayangan YouTube channel YHS Jakarta. Yesus Masia bless you.